Baik, selamat sore. Sampai ketemu lagi dengan Bung Fauzi. Bung Fauzi, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Karena memang sebelum-sebelumnya kita mungkin adalah orang-orang yang berkaitan dengan sosial saja dan juga ekonomi kreatif. Tapi kali ini saya kedatangan politisi, orangnya luar biasa. Beliau juga eh, sudah melanglang buana di mana-mana. Beliau juga sebelum-sebelumnya sudah beberapa kali menjadi pemimpin di tempat beliau. Kebetulan saya tidak lama ketemu dengan beliau, tetapi kita sudah satu visi misi. Akhirnya kita lanjut dengan sekarang ngobrol-ngobrol seperti ini. Nah, kawan-kawan semuanya yang ada di luar sana, bahwa nanti sebelum banyak saya bicara terkait dengan beliau, saya persilakan beliau untuk perkenalan terlebih dahulu. Monggo. Ibu apa Mbak ini? Ibu ya? Ibu saja. Kalau Mbak biar awet muda. Oh iya. Mbak Dewan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Pribadi. Saya asalnya dari Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis. Dan baru kali alhamdulillah pada sore hari ini di suasana yang agak teduh karena hujan rintik-rintik, tapi alhamdulillah menambah semangat tetap kita untuk bersama kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Bung Fauzi yang sudah melalang buana. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Nah, ini berkaitan yang pertama tadi sudah kita kenalan ya kawan-kawan. Artinya ada sebenarnya yang lebih menarik bahwa memang hari bulan-bulan ini atau di tahun ini kita dipertemukan dengan beberapa bulan politik yang kebetulan sekarang Januari, habis ini kita Februari. Tahun politik ya. Jadi tahun politik. Beliau ini nanti saya tanya, apakah beliau ini nanti punya visi misi yang luar biasa untuk kemudian membangun atau mendidik masyarakat lebih baik lagi. Tapi yang pertama adalah mungkin saya ingin bertanya terkait dengan pernahkah ikut organisasi yang mungkin ke sosial dan lain sebagainya. Pernahkah tidak? Kalau di sosial. Kalau organisasi sosial, sebenarnya kalau background organisasi saya sebelum menikah, sudah menikah? Waktu kuliah sudah menikah kawan-kawan? Biasa aja. Saya mungkin hanya di background Karang Taruna dan kegiatan sosial yang tingkat desa aja. Ya. Apalagi kalau di kampus dulu itu terkenal saya itu pendiam, lebih ke pendiam, bukan orang yang suka organisasi gitu, bukan. Tapi memang setelah menikah dan alhamdulillah saya dulu itu menikah dengan seorang kepala desa. Sehingga mau tidak mau saya harus terjun di masyarakat dengan berbagai bidang. Itu awal saya terjun di bidang politik, sosial, ekonomi dan semuanya karena awalnya dari background saya seorang istri dari kepala desa. Istri kepala desa ya? Iya. Berarti sebelum nikah bapaknya sudah kepala desa ya? Iya. Oh gitu. Alhamdulillah luar biasa ya. Saya menikah dengan seorang kepala desa di desa di mana saya KKN. Wah, cinlok. Jangan-jangan Bu Kordesnya dulu ya? Oh tidak. Baik, menarik kawan-kawan. Sebenarnya kalau kita melihat dari sedikit tadi dijelaskan perjalanan beliau mulai dari kuliah. Dulu kuliah di mana Bu? Saya Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan. Wah, Fakultas Perikanan. Ya. Jadi perikanan KKN-nya di Sumber Pasir. Jadi menarik sekali kawan-kawan kalau kita lihat dari kisah beliau waktu zaman kuliah sampai akhirnya mendapatkan seorang pemimpin kepala desa. Akhirnya sekarang beliau juga ternyata
jadi pemimpin. Saya dengar-dengar Ibu, panjenengan pernah jadi kepala desa juga gitu. Saya Ya. dengar-dengar itu. Tahun berapa kira-kira itu? Alhamdulillah, eh, setelah saya mendampingi suami mulai 2002, akhirnya di 2013 masyarakat menginginkan saya yang menjabat kepala desa. Hanya waktu itu memang dadaan masyarakat sendiri yang ngomong sudah Bu Indah aja yang nyalon. Gitu. Akhirnya saya nyalon kurang hanya 1 bulan itu, hanya saya daftar dan alhamdulillah masyarakat memberi kepercayaan saya untuk menjabat melanjutkan perjuangan suami sebelumnya yang sudah kepala desa itu di tahun 2013 sampai di 2019 kemarin. Oh, Satu periode. satu periode saja ya. Berikutnya nggak lanjut. Lanjutkan Bapak lagi. Jadi memang desa itu tidak boleh adik kan. Jadi kalau masuk ke sana harus izin beliau ini ya. Alhamdulillah, masyarakat masih Percaya. percaya. Alhamdulillah. Nah, berangkat dari kepercayaan masyarakat ini tentu kan kalau lihat sekarang panjenengan nyalon kan, nyalon sebagai anggota dewan. Kalau saya panggil sebenarnya beliau saya panggil sehari-hari bukan Ibu, saya panggil Mbak Dewan karena itu sebuah motivasi dan insya Allah menjadi spirit beliau selalu berjuang supaya beliau jadi wakil rakyat ya. Amin. Dewan nanti yang memperjuangkan hak-hak kita. Nah, berkaitan dengan itu, apa yang kemudian panjenengan mendaftar sebagai dewan? Apa pikiran kok bisa ke dewan gitu? Ya mungkin atau panjenengan pernah terinspirasi dari orang atau memang panjenengan sebelumnya sudah punya tujuan? Alhamdulillah memang sejak saya menjabat kepala desa 2013 itu saya senang berhubungan dengan masyarakat, tertawa bersama dengan masyarakat, bisa membantu masyarakat menyelesaikan masalahnya walaupun masalah itu mungkin bagi saya itu masalahnya sepele, tapi bagi masyarakat itu adalah terima kasih Bu gitu. Itu saya sebagai apresiasi saya terhadap masyarakat itu alhamdulillah saya kok sama masyarakat dipercaya. Akhirnya dari situ setelah saya purna tugas di 2019 saya kok kepingin lebih bermanfaat lagi dalam lingkup yang lebih luas karena saya sudah di masyarakat khususnya Desa Sumber Pasir, alhamdulillah saya bermanfaat. Nah, untuk biar saya bermanfaat di satu dapil. Kalau dewan kan satu dapil ya. Pakai Singasari Lapa. Intinya itu. Karena ya sejak saya menjabat jadi seorang kepala desa itu berkumpul dengan masyarakat itu salah satu hiburan buat saya. Jadi kalau politisi menjawab hiburan. Jadi apa ya? Itu yang sebenarnya saya suka dari seorang politisi yang sangat menarik gitu loh. Apalagi seorang perempuan ini kalau di negara kita kan memang menjadi tonggak ya. Karena perempuan itu juga jadi jadi referensi bagaimana negara kita ini lebih maju dan kokoh gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, kalau kemarin mungkin lebih kalau tadi yang dijelaskan berkaitan dengan memimpin satu daerah atau satu desa itu kan mungkin lebih mudah kan begitu. Nah, ini kan kalau berbicara Singosari, kemudian bicara Lawang, memang agak meluas meskipun tidak seluruh kabupaten gitu. Apa yang menjadi trik untuk meyakinkan warga untuk kemudian memilih panjenengan sebagai dewan gitu? Apa karena satu cantiknya atau pernah jadi kepala desanya gitu loh? Karena kalau bicara kepala desa banyak sekali kepala desa yang nyalon gitu loh. Tapi ini berbeda kawan-kawan. Sebelum sudah lulus kemudian ketemu kepala desa jadi ibu kepala desa gitu loh.
Ini yang luar biasa, mungkin yang berbeda. Nah, itu bagaimana Bu? Nanti strategi yang supaya nggak strategi lah, mungkin apa yang kemudian bisa mengikat masyarakat gitu. Eh, Memang berbekal pengalaman saya memimpin masyarakat Desa Sumber Pasir, saya beranikan diri untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan. Oh iya, mulai promosi ini kawan. Dari Partai PDI Perjuangan saya beranikan diri karena memang menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin di desa, itu sangat bukan sulit sih sebenarnya, tapi kalau sudah kita masuk di situ itu beraneka ragam, karena di situ saya memimpin masyarakat yang dari beraneka ragam pendidikan, dari ekonomi, dan dari latar belakang apapun. Berarti saya harus bisa menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan dan harus dipahami semua masyarakat, dan itu yang membuat seni. Karena memang memimpin itu juga adalah sebuah seni, karena kalau kita tidak punya seni itu memang akan sulit. Lain mungkin kalau saya selaku mungkin ya kepala dinas monoton gitu kan. Otomatis yang saya pimpin minimal pendidikannya SMA atau S1 bidang koperasi gitu kan. Kalau saya selaku dosen gitu kan, otomatis mahasiswa adalah yang sudah lulus SMA. Nah, tapi kalau di kepala desa atau pemimpin desa yang lain atau dewan, anggota dewan, kita kan semua beraneka ragam masyarakatnya. Yaitu yang saya maksud itu kita harus punya seni kepemimpinan itu. Kita harus bisa menerima masukan dari mungkin dari S2, S1, bahkan S3. Bahkan tidak ada S-nya ya? Ya, bahkan dari tidak ada S-nya. Tapi kita bisa harus menyampaikan pendapat itu diterima semuanya. Itu kadang yang bikin menarik. Kalau kita kumpul dengan masyarakat itu. Makanya karena pengalaman saya itu bismillah tadi ya saya karena bagaimanapun seorang anggota dewan itu harus punya background kemasyarakatan. Tanpa itu ya kurang bagi saya, karena kan kita nanti kan menyambung aspirasi masyarakat yang ada di bawah. Kalau kita tidak punya keterampilan untuk itu, ya sulit untuk perjuangkan gitu ya. Artinya kalau saya melihat dari historisnya panjenengan dari awal sampai detik ini mencalonkan, itu kan linear ya. Artinya apa yang dilakukan masyarakat dan hari ini kan juga mencalonkan sebagai dewan itu tentu lebih luas lagi, tapi ini yang mungkin panjenengan yang bersemangat untuk terus berjuang untuk masyarakat gitu ya. Ya, apalagi mungkin dibahas karena saya perempuan, saya pinginnya nanti lebih konsen di basis perempuan, walaupun ya tidak harus di perempuan, tapi paling enggak memang apa yang dikatakan Bung Fauzi kan perempuan adalah tiang negara. Tiang negara. Kalau kita ngomong lebih kecil lagi adalah tiang rumah tangga. Di rumah. Memang kalau perempuan berdaya, insya Allah di keluarga itu anak-anak, suami juga berdaya. Balik kalau ya kita contohkan mungkin kalau yang tak punya perempuan. Kita contohkan mungkin kalau di suatu keluarga seorang ibu sakit, ya sudah anak-anaknya keteteran, kebersihan rumah, keteteran apapun ya itulah. Itu hanya lingkup keluarga. Bagaimana kalau lingkup kabupaten atau negara Indonesia? Makanya bagaimanapun perempuan itu harus kuat, harus semangat. Wanita berkarir atau wanita berumah tangga itu pilihan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang mana yang lebih benar. Yang penting perempuan itu harus bisa mandiri. Terus paling enggak itu janganlah sekali waktu perempuan itu minder. Saya nggak bekerja, akhirnya mau ketemu temennya reuni
kuliah atau reuni SMA, malulah karena saya tidak bekerja. Saya ingin punya rasa kebanggaan perempuan itu, saya hanya di rumah. Tapi saya sudah menciptakan atau membangun anak saya ini, menciptakan generasi penerus bangsa, karena itu yang terpenting. Karena itu yang terpenting. Karena tidak selamanya saya akan berjuang, tapi kan paling enggak generasi yang ada di bawah meneruskan perjuangan. Dan itu adalah tugas, bukan tugas utama sih, tapi lebih banyak kalau di masyarakat itu adalah tugas seorang ibu. Seorang ibu. Artinya ibu-ibu yang ada di luar sana tidak perlu ini ya, tidak perlu usah minder. Iya, usah minder ya. Tidak usah minder. Karena setiap setiap yang dilakukan itu sangat bermanfaat sangat bermanfaat buat keluarga minimal. Iya. Dan yang terpenting adalah buat bangsa dan negara, buat lingkungan. Ini kalau suara ibu udah begini ini luar biasa kawan-kawan. Jadi, nah, kalau berbicara tentang bagaimana memperjuangkan hak atau hak-hak perempuan, itu nanti di Kabupaten Malang, khususnya di Dapil Panjenengan, apa yang kemudian nanti bisa diangkat yang mungkin supaya lebih percaya misalnya. Kalau hari ini kita kan berbicara tentang kesadaran. Nah, untuk lebih meningkat lagi kan perlu istilahnya sebuah gerakan yang kemudian nanti meyakinkan bahwa mereka, oh ya saya ternyata bisa begini. Apa yang ada nggak ketika Panjenengan jadi dewan? Atau lebih kreatif atau seperti itu? Ya paling nggak itu yang tadi sudah saya katakan. Pertama kita jangan minder. Itu modal kita sebagai perempuan. Kita tidak boleh minder. Setelah itu kita bergerak di lingkungan sekitar dulu. Ekonomi kreatif itu paling enggak cara mendidik putra putri itu kita harus ada ilmunya gitu loh. Paling enggak itu minimal yang bisa saya lakukan. Paling enggak saya pengen perempuan yang ada di dapil saya, karena kita ngomongkan dapil ya paling enggak lebih kreatif di bidang ekonomi, pendidikan, khususnya pendidikan anak, dan paling enggak kita bisa membantu suami. Jadi kan gini, kalau saya melihat dari program-program calonnya Panjenengan kan dari PDI ya? Ya. Menarik sebenarnya saya lihat itu ada satu keluarga miskin, satu sarjana. Sepakat nggak kalau kira-kira kalau yang kayak gitu? Sepakat. Itu kan termasuk juga program nasional yang ada di Indonesia. Dan itu salah satu program dari Pak Ganjar. Sebutkan saja, bebas kalau di sini. Sebutkan saja. Salah satu dari program Pak Ganjar yaitu satu keluarga adalah satu sarjana. Itu bukan kata tidak mungkin. Karena pemerintah sudah banyak membantu mulai dari usia PAUD. Itu sudah ada biaya operasional sampai SD, BOS, SMP, SMA, bahkan sarjana ada yang kartu Indonesia Pintar itu. Berarti sekarang untuk ekonomi yang mohon maaf mungkin menengah ke bawah itu sudah untuk bisa kuliah itu bukan hal yang tidak mungkin. Makanya itu tadi kita selaku perempuan, yang saya maksud jangan minder, yaitu kadang itu takutnya cita-cita anak itu malah dipatahkan oleh orang tuanya sendiri. Ya kadang banyak ya. Nah makanya opo sele wong awake dhewe iki anake wong gak duwe kok kepingin kuliah. Jangan. Kalau kita selaku orang tua minder, mematahkan, apalagi anak-anak. Yang penting anak kita itu semangat untuk melanjutkan pendidikan, modalnya hanya semangat. Kalau biaya, insya Allah itu bisa kita cari. Banyak program-program pemerintah dalam hal untuk pendidikan. Yang penting tentunya semangat dulu untuk anak. Dan semangat itu bisa ditumbuhkan dari orang tua. Orang tua di sini memang tidak hanya ibu tugasnya. Cuman saya tahu mungkin seorang
ayah atau seorang bapak itu kan sudah mungkin dengan mencari nafkah. Nah, untuk tugas pengawasan anak di bidang pendidikan, di bidang yang di rumah, itu adalah kita berbagi tugas dengan ibu. Bukan tugas ibu ya, berbagi tugas. Oh, jadi berbagi tugas. Iya, berbagi tugas. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti mereka ketika berbicara tentang pendidikan anak, mereka harus jadi satu ya. Iya, jadi satu. Karena takutnya kalau pendidikan anak adalah tugas seorang ibu, takutnya kalau si anak itu yang namanya kita membentuk anak itu mungkin ada melesetnya anaknya itu kurang pintar. Wah, ini opo ibu, nah saya nggak mau itu. Jadi tugas anak memang tetap tugas orang tua, tapi kita berbagi tugas dengan seorang suami. Bagaimana anak-anak ini untuk menggapai cita-citanya itu memang lebih dikuatkan oleh seorang. Ya. Saya sepakat sebenarnya apa yang dikatakan Bu Dewan tadi, bahwa memang apa ya, saya kalau beberapa bulan ini turun dengan kawan-kawan riset ke bawah, rata-rata orang anaknya yang tidak mampu kadang lulus SMP itu mereka mau membantu ibu, mau membantu ayah, karena mereka tahu kalau memang keluarganya tidak mampu gitu. Itu kan harus ada semacam pendidikan yang luar biasa. Utamanya memang saya sepakat tadi disampaikan dari ibu ya. Itu bagaimana Bu? Kok banyak loh Bu. Saya bicara dapil ya. Saya dapil di Lawang. Sampai di Lawang ini kan kalau berbicara tentang kecamatan agak modern juga ya. Pakis, Lawang, Singosari ini kan kalau kata orang kecamatan yang di sebelah selatan itu kita ini kota gitu loh. Tapi masih banyak loh sebenarnya yang berpikiran begitu. Saya menemui satu orang itu mereka tidak mau sekolah gitu loh. Apa kan ini pengalaman Bu Kades saja lah disampaikan sehingga nanti orang-orangnya tahu, oh iya ini yang dilakukan oleh Bu Kades gitu. Kalau kita ngomongkan itu memang panjang. Hanya kita harus meruntut ke belakang. Kadang itu memang pernikahan dini. Itu salah satu penyebab ya akhirnya rantai itu tidak akan terhapus gitu loh. Rantai pendidikan anak ya gitu. Makanya saya pinginnya di Kabupaten Malang ini pernikahan dini sudah tidak ada. Apapun alasannya. Ini yang diperjuangkan nanti ya. Ya. Apapun alasannya, pernikahan dini itu jangan sampai ada. Karena gimana pun seorang ibu itu adalah nanti yang menghasilkan putra putri yang generasi yang baik. Nah, paling enggak itu ya minimal pendidikan seorang ibu. Makanya kan jangan sampai ada, tapi kayaknya dulu itu, sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya? Pastinya ada pandangan orang tua, lapo senduk, kuliah atau sekolah dukur-dukur, wong-wong wedok ae kok kan kembalinya adalah ke dapur. Jangan sampai ada pandangan kayak gitu. Kita adalah guru pertama buat anak-anak kita. Apapun kita mau berkarir atau tidak, kita tetap harus berpendidikan. Ya itu. Memang kadang itu gak perlu sekolah itu kadang memang dari orang tua. Penanaman mindset pemikiran ya. Bagaimanapun yang tinggal di rumah itu adalah orang tua dengan anak itu. Makanya kalau orang tuanya sendiri cuek wis sekolah oral sulit. Makanya penyebabnya itu banyak banget. Salah satunya adalah pernikahan dini. Makanya itu juga program pemerintah yang harus kita berantas. Jangan sampai ada pernikahan dini apalagi di 2024 ini. Baik Ibu, jadi kalau tadi ada disebutkan perjuangan beliau terkait nanti bagaimana di setelah 2024, karena saya yakin beliau nanti juga akan dilantik ini ya. Amin. Sebagai Ibu Dewan, kita berdoa lah semoga beliau betul-betul dilantik. Kalau lihat survei kemarin kan memang beliau lumayan di atas angin ini. Semoga itu benar survei itu.
Jadi bagi yang pemilih di sana, jadilah pemilih yang cerdas kan begitu ya. Ya. Supaya apa? Supaya negara kita ini dimulai dari bawah sampai ke atas itu lebih baik lagi. Tidak hanya sekedar janji. Kalau saya lihat Bu Indah ini juga tidak pernah memberikan janji apa-apa, sehingga kalau saya dilihat dari pergerakannya banyak orang mengenal panjenengan ya. Meskipun bannernya tidak banyak, bannernya tidak banyak begitu. Jadi mungkin closing statement Bu. Jadi terakhir itu seperti apa? Panjenengan boleh promosi, boleh panjenengan mengingatkan orang, boleh nanti nomornya dan lain sebagainya. Karena itu nanti yang saya ini kan. Berarti kampanye. Iya, tidak ya bukan apa ya, sampaikan saja, bebas. Untuk masyarakat Kabupaten Malang, khususnya ada di Dapil 6, Aceh Singosari Lawang. Jangan lupa nanti di tanggal 14 Februari untuk datang ke TPS untuk berbondong-bondong nyoblos PDI Perjuangan nomor urut 5 di kartu yang warna hijau. Hijau itu adalah calon anggota legislatif dari kabupaten kota. Untuk masyarakat di Dapil 6 khususnya, paling enggak jangan hanya menjadi penonton yang baik di pemilu ini, tetapi jadilah pemilih yang bijak. Jangan menyesal 5 tahun lagi, pilihlah calon-calon yang mungkin sudah Anda kenal dan yang calon-calon yang Anda anggap baik. Makanya jangan lupa datang ke TPS, coblos PDI Perjuangan nomor 5. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah pribadi ya. Terima kasih Bu Indah atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nanti tentu akan kami sampaikan itu kepada masyarakat luas bahwa memang tujuan Bu Indah untuk calon itu tidak semata-mata karena keinginan pribadinya, tetapi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, utamanya untuk perempuan. Pernikahan dini sudah tidak ada lagi, kemudian bagaimana menata perempuan dari pola pikir dan juga perempuan itu juga lebih yakin lagi untuk membangun masa depan khususnya kepada anak-anaknya, dan nanti akan berpengaruh kepada masyarakat luas sehingga itu bermanfaat untuk seluruh bangsa yang ada di negara kita ini. Salam dari saya, Bung Fauzi.